terakhir kami minta kesediaan kata sambutan dari Ibu Tuti Purwaningsih. Itu boleh menyampaikan kata sambutan bagi kita. Kita berharap jam 8 lewat 5 menit semua acara sudah selesai. Dan kita boleh kembali ke tempat kita masing-masing di dalam seluruh harapan hidup yang lebih baik yang menyenangkan hati Tuhan. Silakan Ibu Tuti. Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Sebenarnya saya nggak bisa lagi mau berbicara karena yang ada terdahulu rasanya jauh di atas saya. Dan saya merasa saya belum pernah melakukan apapun. 37 tahun saya di media televisi Republik Indonesia. Dan saya menjadi ikan salmon di antara arus saudara-saudara kita yang begitu banyak. Jadi kalau Nyun Sewu, kalau orang Kristen di birokrasi itu yang saya alami adalah selalu mendapat tekanan yang luar biasa. 2 kali saya sudah dipanggil dengan pelantikan, dibatalkan hanya karena saya Kristen. Saya bilang terima kasih Bu Dirut, saya bilang saya di sini bukan mencari jabatan karena saya anak raja, saya bilang. Jadi saya tidak perlu jabatan. Hidup saya adalah pelayanan. Saya lahir dari guru sekolah minggu PA setelah saya selesai CD. Kemudian saya selesai kuliah. Saya hanya mau mematahkan fenomena bahwa masuk di lembaga birokrasi itu harus mempunyai uang, harus mempunyai koneksi, harus mempunyai KTBLC pada saat itu. Saya hanya membuktikan, saya terlalu pede dengan Tuhan Yesus saya. Saya yakin saya lulus, 8 kali tes saya lulus. Dan akhirnya saya masuklah di lembaga penyiaran. Tes terakhir saya cuma ditanya, kamu Kristen? Ya saya Kristen Pak. Apa yang kamu lakukan? Saya guru sekolah minggu saya bilang. Bisa pengakuan iman rasuli, setiap hari saya baca pengakuan iman rasuli. Ternyata Tuhan Yesus kasih itu pengalaman. Kemudian berjalan terakhir saya juga memegang kerjasama luar negeri selama 7 tahun. Dan negara-negara yang diberikan adalah negara-negara muslim. Enggak masalah, saya happy. Terakhir saya di Iran harus menggunakan pakaian Iran dan saya sangat kerepotan karena tidak biasa. Lalu dibantu oleh teman-teman di kedutaan. Itulah pengalaman saya dan saya sudah pensiun. Sekarang saya masuk di kampus, saya melayani. Karena saya bukan akademisi, saya adalah praktisi. Saya sudah mendapatkan beberapa pengalaman pendidikan penyiaran di VOA. Saya sudah dapat juga di NHK, saya dapat pengalaman di KBS, Korea Broadcasting Service dan beberapa negara. Dan sekarang saya mendidik juga jurnalis-jurnalis desa yang tidak mempunyai pengalaman apapun, saya ajak mereka untuk menulis yang baik dan benar. Saya katakan, saya Kristen, saya biasa mengatakan A untuk A, B untuk B. Jadi tidak memanipulasi data yang ada. Saya bertemu sekali dengan Pak Jonro, sama-sama mengajar. Disitulah pertemuan kami yang pertama, walaupun kami kenal lama Narwastu, majalah yang mencerahkan. Saya menganggap Narwastu adalah garam dan terang dunia bagi media. Itu terima kasih Pak Jonro, saya tidak layak Pak. Saya tidak layak dan saya mencari jawaban. Waktu Pak Jonro bilang Ibu Tuti berdoa karena Ibu masuk nominasi. Apa yang saya buat Pak? Saya tidak pernah melakukan apapun. Sampai saya dikatakan menang, saya cari setiap hari baca Alkitab itu saya cari. Tuhan kasih jawaban saya. 3 hari yang lalu Pak Jonro saya temukan jawabannya di Matius 6 ayat 33. Carilah kerajaan Allah terlebih dahulu dan kebenarannya dan maka semuanya akan
diberikan kepadamu. Amin. Ternyata itu, jadi 2023 saya mendapat penghargaan dari Korea Selatan sebagai jurnalis perdamaian. Dan 2024 saya mendapatkan penghargaan dari Narwastu sebagai praktisi komunikasi. Tadinya saya dibikin pakar, saya jangan pakar karena saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya melakukan apa yang saya tahu dan apa yang saya telah jalankan sebelumnya. Sekali lagi harapan saya Narwastu tetap menjadi saluran berkat bagi banyak orang, menjadi inspirasi. Dan saya akan banyak belajar lagi dari para tokoh-tokoh senior yang lebih hebat, yang saya anggap ini juga menjadi motivasi buat saya untuk bekerja lebih baik lagi. Terima kasih, kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus. Amin. Dan saya tetap belajar dan melayani karena saya dilahirkan untuk melayani. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa, terima kasih Ibu Tuti untuk pengalamannya bagi kita semua. Saya percaya bagi kita yang menyimak setiap kata sambutan pasti ada nilai-nilai yang kita akan dapatkan, kita pakai untuk diri kita, di dalam peran kita, di dalam bangsa dan negara, di tengah-tengah keluarga, dan di dalam kehidupan kita pribadi.